mungkin MMBC untuk sementara yang terakhir. Ya. Karena tanggal 1, 2, 3 Agustus. Karena apakah saya boleh lagi masih dengan jabatan di ABC-nya tadi? Apa tuh? Kasih tahu dong ABC-nya. Mengganggu nggak dengan kegiatan ini? Akhirnya mungkin ini yang terakhir. Jadi waduh, mumpung nih. Jadi mumpung. Nah, jadi ini teman-teman cerita dulu ya. Dulu saya merasa hidup saya tuh kayak menjalankan seluruh apa yang disarankan oleh para ustadz, ulama, kiai gitu. Masya Terus Allah. tahun 96 saya buka Rumah Yatim Indonesia gitu ya. Terus saya bukan 2,5%, tapi menurut Quran versi saya yang bodoh ini bilang berikan yang lebih. Jadi lebih kasih aja gitu. Jadi ya namanya berikan yang lebih kan gitu. Jadi nggak ada tuh di Quran 2,5% versi saya, yang ada berikan yang lebih gitu. Begitu lebih gue kasih. Jadi gue nggak ukur-ukuran gitu. Terus ya Senin Kemis, hari Senin nyeneni, Kemis ngemis gitu ya. Terus ya pokoknya semua dilakukan gitu ya. Merasa tertib iman gitu ya, merasa. Terus suatu hari kapal saya di Muara Buntok, karam, masuk ke Mahakam kena demorage. Terus tanur saya pabrik kena gempa, money changer saya kerampokan. Setiap hari itu atau setiap minggu itu ada berita jelek, rugi ini, terus hidup saya tuh sampai saya tuh nanya, kalau kita nanya ke Ustadz kan, ini ada udah ambil aja hikmahnya gitu. Ya lu enak ngomong doang. Nah gue tanggal 20 bayar telepon siapa, bener gak? ya itulah bedanya ini. Gue bilang ya oke, bisa difahami gitu ya. Terus gimana cara jalannya? Terus ya saya nanya ke siapa ya? Saya nanya ya Allah ini maksudnya apa, bener gak? Tapi nggak ada keluar tuh just cahaya wahai anakku gitu, kok nggak ada. Nggak ada. Kan Allah emang nggak beranak. Makanya dia nggak ngomong, nggak apa. Gue bilang terus gimana? Gue nih perlu petunjuk nih gitu. Gitu. Dan ya dalam proses kegelisahan segala macam itu, saya ketemu sama bapak angkat saya yang dari kecil saya sama dia. Dia bilang, saya manggil dia Babe. Sedikit dari orang Bali yang rekeningnya 12 digit kan. Saya bilang, banyak ya. Iya, B. Kalau gue pengen kayak lu gimana? Lu harus rubah adalah mindset lu. Karena kalau lu nggak ubah mindset lu selesai masalah ini nanti lu gini lagi. Ini cuman siklus aja. Saya bilang mindset ngerubahnya gimana gitu ya. Terus ya tiap hari kita berdoa gitu. Ya selalu nggak ada tuh kata-kata jawabannya. Kamu harus begini bosman, nggak ada tuh. Saya lagi sore-sore karena saya udah nganggur, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Saya sore-sore, saya waktu itu saking nganggurnya gue tuh pegawainya Rosan, gue pegawainya Sandi. Oke. Gue nganggur nih. Dua-dua diambil. Gue nyambi lah pokoknya. Gue nggak bisa gue jadi pegawai dia deh gitu ya. Disuruh apa juga terserah deh gitu. Nah terus suatu hari saya lagi jalan sore-sore tuh. Ada tetangga ngebuang sampah di kaki saya. Saya pikir wah ini orang gak tau sopan nih. Tapi mungkin dia gak lihat. Itu udah kita berprasangka baik. Kayak saya buka Millionaire Mindset Bootcamp di Sydney, Australia tahun 2000 tuh. Saya pikir harganya kira-kira 39 juta 7 hari di Sydney. Saya pikir saya diem aja. Saya nanya, bos ini maksud tuh jawaban ini. Allah tuh punya cara komunikasi yang, tapi dari mana, bener gak? Terus saya ingat waktu itu prinsip saya kan if you never throw the dice you will never have a six. Itu prinsip saya. Kalau lu gak pernah lempar dadu lu gak pernah dapet 6. Lempar dadu nih gue nih, throw the dice nih, bener gak? Udah. Bini udah di mertua. Karena gak sanggup hidupin. Ya cinta kan pakai perasaan, mempertahankannya pakai penghasilan kan. Iya juga ya. Iya betul. Gak ada penghasilan ya ke mertua, bener gak? Balik mertua ya, betul. Ya. Oke. Terus gue ingat kan kita Bini punya pengusaha muslim tuh punya 40 mesin bordir kan merek Juki bekas. Gue pikir gue jual aja, bener gak? Intinya udah jual gitu berangkat gitu ya. Australia udah throw the dice gitu. Lempar dadu. Bener hari pertama, kedua, ketiga, keempat, 8 hari gue pikir gue dapet. Hanya gue dapet. Ya itu. Nanti gue ceritain, sabar. Oke. Penasaran. Iya.
Intinya pulang, kok nggak ada perubahan apa-apa. Bener nggak? Hari 1, hari 2 kok nggak berubah, hari 3 bulan, pala gue nyut-nyutan. Operasional berjalan ya? Operasional berjalan, bener nggak? Terus satu hari anak saya yang nomor 2 lagi main, saya mau ngantor tuh. Mas, ambilin sepatu ayah, dia masih 4 tahun tuh. Terus dia nengok gini, dia jalan. Ini emosi orang tuh, anak disuruh kok ini, tinggiin suara dong. Denger nggak ayah ngomong, sepatu dong itu. Malah jalan lebih jauh lagi. Emosi kita, deketin dia, kan dalam hati, ini gue kerja buat lu nih, ini begini gitu kan. Begitu dideketin, dia ngelihat, kok dia ketakutan. Wah, salah gue. Kenapa? Mas, aku nggak pengen ayah kerja. Wah, kalau gue nggak kerja, gue nggak dapet duit dong, bener nggak? Kamu apa? Aku pengen main layangan ayah. Oke. Wah, terus gue telepon sekretaris gue, bilangin Pak Rosan, Pak Sandi, gue nggak masuk hari ini. Kalah sama anak ya. Terus udah main seharian. Terus ini bilang, "Man, kok nggak kerja? Ini duit dari mana?" gitu. Wah, marah-marah gitu biasa. Nanti lu ngerasain apa penderitaan gue. Iya. Terus udah main layangan, kita main layangan, main apa buat apa ya dari kulit jeruk, daun jeruk Bali segala macam main. Habis maghrib jamaah gitu, sekali sholat terus dipijit-pijit, gini dong sama aku tiap hari ayah. Mati gue. Duitnya dari mana, bener nggak? Iya. Di situ ada moment of greatness yang saya baru ingat bahwa kaya itu pilihan. Saya ingat pelajaran sana. Kenapa nggak pilih, ya Allah, saya pengen mengerjakan sesuatu yang saya cintai bersama orang saya cintai dengan income tak terhingga. Cakep. Kenapa nggak ngomong gitu aja ke semesta, bener nggak? Iya. Kenapa gue mesti ninggalin keluarga gue? Kenapa gue nggak gini? Mikir-mikir. Udah, gue telepon, tolong buatin surat ke Pak Rosan, saya mengundurkan diri. Kaya banget. Udah miskin. Udah miskin Pak Rosan deh. Gitu. Nah, udah itu cerita, ya udah dia cuma nelfon, Mas gini, udah see you at the top. Itu kalimat dia, see you at the top. Nah, sekarang dia udah di top. Ini cerita lama lah ini, kenal lama dari tahun 91, terus tahun 2000 jadi pegawai dan lain sebagainya. Terus saya skip. Nah, sejak saat itu saya merasa kok dapat dek gitu terus. Pas kita merubah tadi, klak, itu langsung deng sampai saya takut minta. Bener-bener. Dan itu true story, teman-teman bisa ceritain lah perjalanan sampai saat ini. Jadi begitu itunya diubah gitu ya, hanya langsung dapat. Nah, ini yang saya pikir saya share. Jadi saya pikir ilmu ini saya share, tapi kan tempatnya nggak murah. Kenapa? Karena harus ruangannya harus pakai karpet, tingginya harus 5 meter. Kita pakai quadrophonics 8 sound 10.000. Terus kita pakai binaural, jadi berbeda sama kiri sama kanan. Berbeda binaural. Jadi surround gitu kali ya? Ya, jadi kalau misalnya gini, Creative Mind itu misalnya ada di 4,1 cycle per second. Creative Mind atau Prosperity Conscious, kesadaran kaya, software kaya lah. Orang kalau punya software kaya dia disentuh apa kaya. Kalau dia belum punya software kaya dipasang. Nah, software kaya itu 4,1 sekian. Itu kita nggak sebut supaya itu dagang. Nah, di kanannya misalnya 7, di kanannya misalnya 13. Di kirinya? Kiri kanannya gitu ya. Oke. Kan selisihnya 4, Oke. Jadi kalau dulu misalnya kenapa Rasulullah itu harus ke Gua Hiro? Karena dia di heningnya dia 7, terus angin lewat di celah Gua Nging itu 13, jadi selisihnya misalnya 4. Gitu ya. Contoh. Tadi berapa? 11 sama 7. Atau kenapa kalau kita ke kuburan atau kita ke tempat sepi, karena bambu yang ngik itu 11, air mengalir 7, selisihnya 4 gitu loh. Jadi kenapa orang harus ke tempat-tempat yang gitu? Kenapa kita nggak bisa kusuk lagi sholat di rumah atau motor jam 2 pagi, ya pecah lo punya gelombang gitu ya? Kenapa tempat sepi itu bukan kuburannya sebenarnya, bukan Gua Hiro-nya, tapi selisih itulah wahyu itu datang gitu loh. Ini science. Nah, binaural itu seperti itu. Nah, pada saat kita mau masukin software wahyu atau software kaya gitu ya, selisihnya itu, karena itu orang suka meditasi segala macam, doa, sholat,
dengan selisih tadi kita sholat dengan Allah, kita ngomong kalau selisihnya dapat. Nah itu kan rahasianya di berapa? Nggak 4, mungkin 3 berapa? Saya nggak ngerti itu selisih. Pasti teman-teman ustadz ulama yang ini pasti ngerti maksudnya saya. Nanti chapter khusus dikasih solusi bedah tadi. Beda frekuensi ya. Nah tadi yang prosperity conscious tadi waktu kita dipasang, nah itu investasinya cukup mahal, benda itu mahal sekali, miliar angkanya. Nah teman-teman tuh selama 36 jam tuh di setel itu dek. Oh itu kayak sifatnya audio. Kayak speaker lah, bahasa simpelnya begitu. Terus dia pakai headphone nggak? Enggak. Oh jadi speaker yang udah di set gitu. Bayangin ini the whole ruangan betul. Itu yang membuat mahal ada alat itu. Nah selama itu nanti kita masukkan program prosperity conscious tadi, tergantung dari polanya dia, apakah dia anger, apakah dia love atau fears. Nanti kalau dia angernya banyak, ada anger management. Bagaimana supaya kita jangan dikendalikan marah. Kalau fears ada fears management. Fears itu nggak bisa hilang, tapi dikendalikan. Kalau kita punya love ya kita gedein abundant rasa cinta tadi gitu ya. Nah kelas itu akan banyak simulasinya. Jadi bukan teaching pencil and paper, enggak. Ini full simulasi. Jadi pulang itu kayak orang bener-bener kayak habis umroh kali ya. Ya nggak sedasat umroh, tapi maksudnya semomentum itu. Karena kalau umroh atau haji itu benar kita jadi fitri, jadi orang baru, itu sebenarnya brainwave-nya udah berubah semua. Lain kalau ke shopping doang di Madinah, bener nggak? Iya. Anda nggak lagi nyindir saya kan? Iya. Wah itu emas nih keren nih. Madinah emasnya keren-keren soalnya. Jadi kayak semacam apa ya, law of attraction kali ya? Ya jadi karena itu namanya bootcamp. Jadi Millionaire Mindset Bootcamp intinya adalah meletakkan pikiran bawah sadar seseorang dengan software kaya.